Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi akuntansi keuangan 2 yang berjudul Revenue Recognition atau pengakuan pendapatan. Apa itu pengakuan pendapatan? Mari kita bahas. Revenue atau pendapatan. Saya di sini membagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada lingkungan saat ini, berisi panduan tentang pengakuan pendapatan dan prinsip-prinsip di luar dasar penjualan. Yang kedua, ada pengakuan pendapatan saat penjualan, berisi pengukuran, pengakuan, dan kesimpulan. Yang ketiga, ada pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang, berisi metode presentasi penyelesaian, metode pemulihan kos, kontrak jangka panjang situasi rugi, dan penjelasan. Yang pertama akan kita bahas adalah lingkungan saat ini. Pengakuan pendapatan mempunyai risiko tertinggi terhadap penyelewengan, baik menggunakan IFRS maupun US GAAP. Risiko terjadinya kecurangan dan kesalahan pada akurasi pelaporan sangat tinggi. Perubahan pelaporan karena pengakuan pendapatan yang keliru sering terjadi dan itu mempengaruhi perubahan pada harga saham. Yang kedua, ada pedoman pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan, jadi pendapatan diakui ketika kemungkinan terjadi arus manfaat ke dalam perusahaan dan pada saat manfaat tersebut bisa diukur. Selanjutnya, kita akan membahas dasar selain saat penjualan. Pendapatan dapat diakui lebih cepat mendahului penjualan jika tingkat kepastiannya tinggi, sedangkan pengakuan bisa ditunda jika yang pertama, tingkat ketidakpastian pendapatan dan kosnya tinggi, dan penjualan tidak mencerminkan berakhirnya proses penerimaan. Jadi, pendapatan bisa diakui lebih cepat dan bisa ditunda jika ada alasan-alasan yang tadi. Kemudian ada pengukuran pendapatan hasil penjualan. Penghasilan diakui sebesar nilai wajar yang diterima atau akan diterima. Potongan atau potongan penjualan harus diperhitungkan dalam mengukur penghasilan. Jika pelunasannya ditunda, maka penjual harus memperhitungkan bunga, dan sebaliknya. Nah, jika transaksi penjualan dengan menggunakan angsuran, nilai wajar dihitung dengan mempresent value-kan dengan menggunakan bunga efektif. Bunga efektif bisa ditentukan dengan melihat mana yang lebih jelas antara 1. Bunga yang setara dari instrumen keuangan yang dikeluarkan, atau yang kedua ada tarif bunga yang mempresent value-kan nilai nominal menjadi nilai wajar barang yang ditransaksikan pada saat transaksi. Kemudian ada kontrak jangka panjang. Di kontrak jangka panjang ini kita akan membahas 2 metode, yaitu metode persentase penyelesaian dan ada metode pemulihan kos atau laba nol. Alasan penggunaan metode persentase penyelesaian, pembeli dan penjual mempunyai hak yang bisa diterapkan. Pembeli mempunyai hak untuk pencapaian kinerja tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penjual mempunyai hak untuk dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan telah disepakati bersama. Jadi, sesuai dengan kesepakatan yang sudah direncanakan. Nah, dengan demikian, penghasilan bisa diakui selama berjalannya kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Kenapa sih perusahaan tuh menggunakan metode persentase penyelesaian? Nah, perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian ketika 1. Total kontrak bisa diukur secara meyakinkan. Yang kedua, manfaat adanya kontrak bisa diukur. Ketiga, biaya yang telah dikeluarkan dan persentase penyelesaiannya pada setiap akhir periode secara meyakinkan. Keempat, pengeluaran sesungguhnya yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur sehingga dapat dibandingkan estimasi total kosnya. Kemudian ada kontrak jangka panjang situasi rugi. Rugi pada suatu tahun, tetapi secara keseluruhan laba, itu menggunakan metode persentase penyelesaian.
Kemudian ada contoh soal. PT Cahaya Gedung yang mempunyai kontrak untuk membangun sebuah klinik dengan harga 1 miliar rupiah dengan total perkiraan biaya 700 juta rupiah. Kesepakatan ini terjadi atas kontrak yang dimulai pada bulan Agustus 2018 sampai Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut. Untuk tahun 2018, keterangan biaya yang dikeluarkan 200 juta rupiah, perkiraan biaya 300 juta rupiah, kemajuan tagihan 350 juta rupiah, dan kas dibayarkan 300 juta rupiah. Untuk tahun 2019, biaya yang dikeluarkan 400 juta rupiah, perkiraan biaya 200 juta rupiah, kemajuan tagihan 400 juta rupiah, kas dibayarkan 450 juta rupiah. Dan untuk tahun 2020, biaya yang dikeluarkan 750 juta rupiah, perkiraan biayanya 0, kemajuan tagihannya 200 juta rupiah, kas dibayarkan 250 juta rupiah. Nah, buatlah jurnal pengakuan pendapatan dalam metode penyelesaian. Jadi kita menggunakan metode penyelesaian sesuai dengan yang tadi sudah dibahas. Dan ini udah ada jawabannya. Pertama-tama kita membuat tabel untuk mempermudah membuat jurnal. Menggunakan rumus perhitungan, perkiraan laba kotor sama dengan harga kontrak dikurangi biaya yang dikeluarkan ditambah perkiraan biaya. Untuk persentase penyelesaiannya, biaya yang dikeluarkan dibagi total perkiraan biaya. Maka sebagai berikut. Untuk tahun 2018, harga kontrak 1 miliar rupiah, perkiraan biayanya 300 juta rupiah, biaya yang dikeluarkan 200 juta rupiah. Perkiraan laba kotor sama dengan 1 miliar dikurangi dalam kurung 300 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah menjadi 500 juta rupiah. Nah, untuk persentase penyelesaiannya menjadi 29%. Untuk tahun 2019, harga kontrak 1 miliar rupiah, perkiraan biayanya 200 juta rupiah, biaya yang dikeluarkan 400 juta rupiah. Perkiraan laba kotornya 150 juta rupiah, dan persentase penyelesaiannya 57%. Untuk tahun 2020, harga kontraknya 1 miliar rupiah, perkiraan biayanya 0, biaya yang dikeluarkan 750 juta rupiah, menjadi perkiraan laba kotor 1 miliar dikurangi 750 juta rupiah sama dengan 250 juta rupiah. Persentase penyelesaiannya 100%. Nah, terus dibuat tabel. Kemudian, sehingga dalam contoh jurnal akuntansi perusahaan kontraktor yang dicatat ke dalam pembayaran alokasi kas, bagi yang telah dibayarkan atau mencatat penagihan biaya yang dibayarkan kepada perusahaan, yaitu dengan jurnal akuntansi perusahaan jasa konstruksi sebagai berikut. Ada jurnal pengakuan pendapatan untuk pencatatan tagihan biaya, tanggal 1 Agustus 2018 dicatat sebagai berikut. Keterangan konstruksi dalam proses, di debit, dan kas di kredit sebesar 200 juta rupiah. Untuk jurnal pengakuan pendapatan, mengakui adanya suatu piutang kontrak, tanggal 1 Desember 2018, keterangannya, piutang usaha di debit 500 juta, dan konstruksi dalam proses di kredit 500 juta rupiah. Terima kasih.